Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Resta Ovidayanti dengan NPM 2103010059 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas F semester 6. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Economic yang diampu oleh Bapak Haris Setia Aji dengan materi jenis-jenis web hosting. Jenis yang pertama adalah shared hosting. Share hosting merupakan sebuah server hosting yang dapat digunakan secara bersama-sama atau disebut juga dengan sharing. Di dalam server ini biasanya terdapat beberapa nama domain dengan kepemilikan yang berbeda-beda pula. Yang membedakan dari penggunaan server ini adalah akun penggunanya yang memiliki username dan password yang berbeda. Biaya untuk menyewa server hosting ini sangatlah murah dibandingkan dengan jenis server yang lainnya. Jadi untuk itu bagi pemula sangatlah cocok untuk menyewa server hosting yang satu ini. Kemudian yang kedua adalah VPS hosting atau Virtual Private Server. Biasanya disebut juga dengan nama Virtual Dedicated Server yang merupakan sebuah server yang dibagi-bagi menjadi sebuah virtual mesin. Jadi, dalam satu komputer server terdapat beberapa sistem operasi server, tentunya secara kepemilikan antara sistem operasi satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk menyewa server hosting jenis ini lebih mahal daripada menyewa share hosting, tetapi dari segi kualitas layanan, keleluasaan penggunaannya lebih baik dibandingkan dengan share hosting. VPS memiliki hard disk, memori, prosesor, sampai dengan operasi sistem atau OS. Yang paling menyolok dari pengertian VPS adalah beroperasi selama 24 jam tanpa henti dan terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian, data serta aplikasi yang ada di VPS dapat diakses atau dijalankan terus-menerus selama 24 jam lewat jaringan internet kapan saja dan di mana saja. VPS dapat dibagi menjadi beberapa VM atau virtual machines, di mana di setiap VM adalah berupa virtual server yang dapat diinstal sistem operasi tersendiri. VPS terasa seperti sebuah dedicated server dibandingkan dengan share hosting. Menyewa VPS akan mendapatkan resource yang lebih baik sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website yang dikelola. Selain itu, VPS mendapatkan root access sehingga lebih leluasa dalam mengotomasi server sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada cold hosting. Cold hosting merupakan model layanan hosting di mana situs web di infrastruktur cold yang terdiri dari sejumlah besar server fisik yang terhubung secara virtual. Berbeda dengan hosting tradisional yang mengandalkan satu server fisik, cold hosting menggunakan sumber daya dari beberapa server yang terhubung dalam sebuah jaringan. Salah satu keunggulan utama cold hosting adalah skalabilitasnya. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan sumber daya yang mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan, baik itu meningkatkan atau mengurangi kapasitas. Hal ini memungkinkan untuk mengatasi lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba tanpa mengalami downtime. Selain itu, karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, cold hosting dapat menjadi lebih koefisien daripada hosting tradisional untuk banyak kasus penggunaan. Selain itu, cold hosting juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal lokasi dan akses. Karena infrastrukturnya berbasis cold, pengguna dapat mengakses situs web mereka dari mana saja dengan koneksi internet dan dapat dengan mudah memindahkan situs web mereka antara server atau pusat data yang berbeda. Namun, meskipun cold hosting memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan, seperti keamanan data dan ketersediaan layanan dari penyedia cold. Dalam banyak kasus, keamanan dan keandalan layanan cold hosting tergantung pada penyedia layanan yang dipilih. Oleh karena itu, penting untuk memilih penyedia cold hosting yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang baik. Yang keempat ada WordPress hosting. WordPress hosting adalah jenis layanan web hosting yang dioptimalkan khusus untuk menghosting website yang menggunakan platform WordPress sebagai CMS atau Content Management System. Dibandingkan dengan hosting biasa, WordPress hosting menawarkan beberapa keunggulan seperti optimasi WordPress. Server dan konfigurasi hosting dioptimalkan khusus untuk WordPress sehingga meningkatkan kinerja dan kecepatan website.
Kemudian keamanan, WordPress hosting umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan seperti pemindahan malware, firewall, dan pembaruan otomatis untuk melindungi website dari serangan cyber. Dukungan khusus, tim dukungan hosting biasanya memiliki pengetahuan khusus tentang WordPress, sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih baik dalam menangani masalah terkait WordPress. Kemudian pembaruan otomatis, WordPress hosting seringkali menyertakan fitur pembaruan otomatis untuk WordPress core, tema, dan plugin, sehingga memudahkan pengguna dalam menjaga website tetap aman dan berjalan lancar. Kemudian pengelolaan mudah, panel kontrol yang disesuaikan untuk WordPress memudahkan pengguna dalam mengelola website, menginstal plugin, mengatur tema, dan melakukan tugas administratif lainnya. Dengan menggunakan WordPress hosting, pengguna dapat memaksimalkan potensi website WordPress mereka dengan kinerja yang lebih baik, keamanan yang lebih tinggi, dan kemudahan pengelolaan yang lebih baik. Yang kelima dan terakhir ada dedicated hosting. Dedicated server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyedia server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Server yang satu ini biasanya digunakan untuk penyimpanan aplikasi yang lebih besar daripada share hosting maupun VPS. Jadi, penggunaan menyewa secara keseluruhan dari komputer server yang disediakan oleh web host. Keleluasaan dalam menggunakan komputer server ini lebih penuh, baik dari segi hardware maupun software. Dedicated server adalah penyewaan satu server secara utuh tanpa dibagi dengan user yang lain, sehingga hanya sendiri yang menempati dan menggunakan dedicated server tersebut. Pengguna berkuasa penuh atas pengelolaan dedicated server tersebut, termasuk pemilihan sistem operasi, hardware, dan sebagainya. Namun pengguna tidak perlu repot untuk melakukan instalasi dan penyediaan hardware lainnya, karena telah disediakan support untuk instalasi software tersebut sehingga siap digunakan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.